Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sampai pada hari pertama di bulan November. Kita memuji Tuhan untuk segala kemurahan kasih-Nya yang menemani perjalanan kehidupan kita sampai kepada bulan ke-11 di tahun ini. Bapak Ibu, untuk itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita menjadi pedoman bagi hidup kita, agar penjarahan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan senangi. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih kami telah sampai di hari pertama di bulan ke-11 di tahun ini. Mulialah nama-Mu Tuhan yang telah melawat kehidupan kami sampai detik ini. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan nats renungan kita pada hari ini 1 November 2024 tertulis dari Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang berharga. Pengalaman adalah guru yang tak ternilai. Untuk itu Bapak Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman-pengalaman yang telah berlalu, kita dapat belajar banyak hal, dan pengalaman itu akan menuntun kita, akan mendorong kita untuk lebih bijaksana dalam menjalani masa kini dan masa yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Tanyakan kepada tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, orang tua yang sudah lebih banyak menjalani proses kehidupan ini, yang sudah banyak mengalami musim kehidupan ini, hendaklah selalu memberitahukan pengalaman-pengalaman itu kepada orang-orang muda. Dan orang-orang muda hendaknya seyogianya menanyakan pengalaman-pengalaman hidup yang dimiliki orang tua. Menanyakan nasihat-nasihat tentang kehidupan ini dari orang-orang tua, dari kaum tua yang sudah terlebih dahulu menjalani jatuh bangun kehidupan ini, yang sudah terlebih dahulu menjalani pejarahan kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk itu sering sekali ketika menghadapi pergumulan mereka langsung bersungut-sungut, langsung tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka kerap bersungut-sungut ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah lah yang membebaskan mereka keluar dari Mesir dan menyertai perjalanan kehidupan mereka selama mereka di padang gurun sampai kepada memasuki tanah perjanjian. Begitu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka setiap waktu. Tidak musim-musiman, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka setiap waktu. Tetapi ketika keadaan sulit, mereka kerap melupakan segala penyertaan Tuhan yang sudah mereka terima di belakang hari. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita disegarkan, iman kita disegarkan melalui nats renungan kita hari ini. Kalaupun dalam perjalanan hidup ini, dan memang dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu tidak mudah. Selama kita berada di dunia, maka kita akan mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami sakit penyakit, mengalami situasi sulit. Kalau kita mengalaminya, jangan melupakan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima di belakang hari. Jangan langsung
bersungut-sungut seakan-akan Tuhan itu tidak baik, seakan-akan Tuhan itu lepas tangan dalam kehidupan kita. Mari kita ketika menghadapi situasi sulit, penderitaan yang pelik, mari kita melihat ke belakang penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan pengalaman di masa lalu itu dengan mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu itu akan menolong kita. Itu akan menolong kita untuk memahami kesinambungan karya Tuhan sepanjang waktu. Ketika kita tidak fokus terhadap masalah yang kita alami saat ini, maka kita akan dapat melihat ke belakang. Tuhan itu selalu menyertai kita setiap waktu, dan itu akan membantu kita memahami kesinambungan benang merah karya Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah selalu menyertai kita, mengasihi kita, menolong kita setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita. Selalulah ingat itu. Untuk itu Bapak Ibu, nats renungan kita saat ini juga mengingatkan kita, mengingatkan para orang tua untuk selalu dapat menceritakan, memberikan nasihat-nasihat dari pengalaman-pengalaman hidup yang didapat di masa lalu kepada kaum muda. Karena kebijaksanaan di masa lalu dapat menjadi alat yang kuat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Kebijaksanaan masa lalu dapat menjadi alat yang kuat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus senantiasa fokus dan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kalaupun kami sedang mengalami situasi sulit, penderitaan, air mata, biarlah itu tidak menggoyahkan iman kami. Biarlah itu tidak menjadikan kami orang Kristen yang bersungut-sungut. Tetapi kami mampu melihat ke belakang. Ada banyak penyertaan Tuhan yang sudah kami terima. Ada banyak kasih Tuhan yang sudah kami terima yang merangkul kehidupan kami. Untuk itu, segala ingatan itu atas kebaikan Tuhan di masa lalu dapat menolong kami untuk memahami kesinambungan benang merah karya-Mu di dalam kehidupan kami. Ingatkan juga untuk setiap para orang tua untuk dapat selalu menceritakan, membagikan refleksi pengalaman-pengalaman hidup yang mereka dapat di masa lalu, agar itu dapat menjadi kebijaksanaan bagi kaum muda untuk menjalani hidup di masa kini dan masa mendatang, agar kami Tuhan dapat menjadi orang yang berhikmat dalam tuntunan Roh-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami juga dalam melakukan, menjalani aktivitas kami satu hari ini. Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun dalam hidup ini. Dengarlah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.